Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Perusahaan FX. Jadi teman-teman, di Warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, hari ini kita lihat bahwa market sedang mengalami pendarahan hebat. Jadi kita lihat Bitcoin amblas dari harga 400 juta itu turun ke 300-an juta teman-teman. Hampir semua koin-koin utama mengalami koreksi tajam. Namun yang saya ingin ajak teman-teman berpikir tentang dunia kripto, di sini ada sebuah pemikiran teman-teman bahwa dalam dunia kripto pada saat market berdarah, dan sebenarnya ini bukan hanya berlaku di kripto teman-teman, ini juga berlaku di dunia saham. Jadi pada saat market mengalami pendarahan hebat seperti ini, biasanya para pemain kecil atau para retail, para pemain dengan modal kecil di dunia kripto ini akan cenderung menghindari market. Tetapi hal itu akan berlawanan sekali dengan pemikiran para trader-trader besar maupun para pemilik modal raksasa seperti institusi keuangan teman-teman. Sama seperti kita lihat di sini ada sebuah berita menarik bahwa sebuah perusahaan yang mengelola dana sebesar 1,5 triliun US dollar ini pada saat market berdarah seperti ini mereka malah melakukan pembelian besar-besaran teman-teman. Jadi inilah perbedaan di antara kita, para pemain kecil di dalam dunia kripto dengan pemodal besar. Jadi secara psikologi, mereka memiliki psikologi yang jauh lebih mapan teman-teman. Nah ini adalah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari para konglomerat, kemudian para pemilik aset besar, bahwa justru pada saat market sedang koreksi, itu adalah peluang besar untuk melakukan pembelian terhadap koin-koin yang menurut kita itu memiliki potensi di masa depan teman-teman. Jadi ada beberapa hal menurut saya yang bisa kita ambil pelajaran dari pola pikir yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Franklin Templeton ini adalah sebuah perusahaan raksasa teman-teman yang mengelola uang dalam jumlah besar sekali di dunia keuangan. Jadi biasanya ini mengelola saham dan lain-lain, tetapi hari ini kita lihat bahwa mulai melakukan investasi di dunia kripto. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari perusahaan-perusahaan besar atau para pemilik modal besar dalam pemikiran mereka menghadapi dunia kripto yang sedang mengalami pendarahan teman-teman. Jadi mereka memiliki pola pikir untuk melakukan strategi investasi jangka panjang teman-teman. Jadi beberapa institusi besar ini memiliki pandangan jangka panjang terhadap Bitcoin dan teknologi blockchain. Jadi mereka percaya bahwa Bitcoin dan aset kripto itu memiliki potensi untuk menjadi aset berharga di masa depan. Oleh karena itu mereka melihat bahwa penurunan harga saat ini itu sebagai peluang emas atau kesempatan untuk membeli Bitcoin dengan harga yang jauh lebih murah dan akan mempertahankannya dalam portofolio mereka untuk jangka waktu yang lama teman-teman. Jadi kalau kita bermain di dunia kripto, itu upayakan teman-teman kita bermain di jangka panjang dan selalu melakukan pembelian pada saat market mengalami pendarahan teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat bahwa para pemodal besar ini selalu bermain, mereka melakukan diversifikasi portofolio teman-teman. Jadi para pemodal besar yang ada di dunia keuangan itu, institusi besar itu cenderung memiliki portofolio investasi yang beragam untuk mengurangi resiko teman-teman. Jadi dengan memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio mereka, mereka akan dapat memperluas diversifikasi aset mereka karena Bitcoin sering dianggap sebagai aset yang tidak terkorelasi dengan pasar tradisional seperti saham dan obligasi, sehingga dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap resiko sistemik teman-teman.
Nah, dalam pemikiran saya, mungkin teman-teman ada yang sepakat atau tidak sepakat, silakan komen di kolom komentar yang ada di video ini. Diversifikasi portofolio dalam dunia kripto, kita hanya jangan fokus pada Bitcoin, tetapi kita juga bisa melakukan investasi di koin-koin lain yang menurut kita secara fundamental itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang kita prediksi akan memiliki lonjakan harga yang baik di masa depan, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, saya cenderung memilih koin-koin yang ada di 10 besar, namun yang harganya masih di bawah $1, teman-teman. Tetapi untuk teman-teman memutuskan koin mana yang mau dibeli, itu silahkan melakukan Dior atau melakukan investigasi secara pribadi. Jadi contoh misalkan koin-koin yang masuk 10 besar dan di bawah $1, itu seperti Dogecoin, Cardano, XRP. Ini adalah koin-koin yang menurut saya memiliki potensi di masa depan, karena hari ini market sedang berdarah dan mereka masih harga di bawah $1, teman-teman. Jadi dengan modal kecil kita bisa melakukan investasi atau diversifikasi portofolio. Namun keputusan untuk melakukan investasi di dunia kripto itu sepenuhnya adalah silakan teman-teman melakukan investigasi secara pribadi. Kemudian kita lihat bahwa mengapa perusahaan-perusahaan besar itu melakukan investasi di dalam dunia kripto, karena mereka melihat adanya dukungan regulasi, teman-teman. Jadi beberapa negara dan lembaga pemerintah itu mulai mengatur dan memberikan legitimasi terhadap mata uang kripto. Dan Indonesia ini menurut saya termasuk negara dengan regulasi terlengkap dalam hal mensupport dan mendukung dunia kripto, teman-teman. Kita tahu bahwa di Indonesia dunia kripto ini dianggap sebagai digital asset, teman-teman. Kemudian juga kenapa perusahaan-perusahaan besar itu melakukan investasi di dunia kripto, karena mereka adanya permintaan pelanggan, teman-teman. Jadi institusi besar seperti bank atau perusahaan investasi ini sering melayani klien mereka yang menunjukkan minat terhadap Bitcoin. Jadi mereka ingin memenuhi permintaan ini dan memberikan layanan yang mencakup aset kripto termasuk Bitcoin. Malah dalam beberapa kasus, institusi besar bahkan dapat meluncurkan produk dan layanan khusus yang terkait dengan Bitcoin. Kemudian juga mereka memiliki rencana investasi jangka panjang. Jadi meskipun harga Bitcoin saat ini turun dan market sedang mengalami pendarahan, mereka yakin bahwa nilai Bitcoin itu akan terus meningkat di masa depan berdasarkan faktor-faktor seperti adopsi yang lebih luas, kemudian adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang dunia kripto, serta adanya potensi penggunaan di berbagai sektor. Jadi menurut saya itulah hal-hal yang bisa kita pelajari, teman-teman. Jadi dari adanya kondisi market yang berdarah ini, kalau bagi kita yang awam di dunia trading atau di dunia kripto, ini adalah saat-saat yang menakutkan, tetapi bagi perusahaan-perusahaan raksasa ini adalah saat-saat yang menggiurkan, teman-teman. Jadi pada saat orang-orang sibuk menjual aset, mereka sibuk melakukan nyerok atau beli, teman-teman. Jadi demikian update informasi ini, teman-teman, tentang adanya sebuah perusahaan raksasa di Amerika Serikat yang bernama Franklin Templeton ini melakukan pembelian Bitcoin di tengah kehancuran market, dan ini perusahaan yang bukan kaleng-kaleng karena mengelola dana sekitar 1,5 triliun US dollar, teman-teman. Jadi demikian, semoga bisa kita ambil pelajaran dari situasi ini. Tetap selalu cerdas dan selalu lakukan investigasi secara mandiri sebelum melakukan investasi di dunia cryptocurrency. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.